Kalau yakin satu putaran, terus kenapa lo paksa-paksa sampai kayak begini? Kan kasihan. Iya, harus jadi orang lain. Kalau kamu mau jadi pemimpin, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kalau lo pengen ikutin Jokowi, ya nggak mesti dia harus sama persis. Lah iya itu. Kok kenal saya sih? Pak, Bapak. Kok kenal Alhamdulillah ya Allah. Ngecekin mimpi apa saya semalam ya? Mimpi apa saya semalam? Saya dukung banget sama Bapak, Pak. Ya Allah. Ini sama Mama, kita sama aku. Kilo tadi nonton video tadi nggak? Apa Pak pendapatnya itu? Video mana? Video tadi kan diputar Pak Prabowo lagi belusukan. Oh iya. Itu sebetulnya kan awalnya agak kaget kita nih, kalau gua nih ya. Iya, kenapa lo kaget? Beberapa seminggu atau 2 minggu lalu lah, Prabowo itu di akunnya itu Instagram ya, posting video dia ketemu warga tok Pak Prabowo gitu kan. Ih, tumben-tumbenan nih Pak Prabowo belusukan gitu sekarang gitu kan. Cuma memang di bawahnya masih ada yang komentar minimal assalamualaikum dulu Pak gitu. Nah, belakangan gue baru ngeh tuh ada video keluar itu kan yang di Cilincing itu. Di Cilincing itu. Iya. Ternyata katanya sih udah ada set sebelumnya. Tapi memang lucu sih Mas. Waktu video itu dipublikasi itu barengan loh. Sama timnya, tim udaranya Pak Prabowo itu pertama gue ingat itu yang gue lihat di akun Twitternya Sufmi Dasko. Terus ada yang dibilang ini bukan settingan gitu ya? Semuanya barengan ngomong bukan settingan gitu. Ada kalimat itu bukan settingan. Ngapain? Maksud gue, ya oke, kita percaya bukan settingan. Ngapain pakai disebut gitu? Dan barengan, ini bukan settingan loh gitu. Tapi ternyata kan itu ada video berikutnya kan yang wawancarain si ibu yang didatangi Pak Prabowo itu ya. Katanya justru kakaknya sama KTP-nya diminta sama Babinsa. Itu bener gak sih? Lah ya informasinya begitu kan dari ibu yang didatangi itu. Iya enggak kacau loh. Pertama KTP sama kakaknya itu loh, nomornya diminta buat apa gitu loh. Ya nggak tahu. Kayak pinjol. Makanya gue yang minta Babinsa pula. Yang minta Babinsa. Jadi ini akhirnya mau diklarifikasi. Awalnya bilang ini belusukan bukan settingan. Ya. Terus kemudian ketika ada informasi dari ibu itu bahwa kakak sama KTP-nya diminta sama Babinsa, kemudian ada informasi katanya Pak Prabowo ke situ tuh dalam rangka bedah rumah. Iya betul. Jadi pengen diambil kakak sama ininya dari Universitas Pertahanan. Kalau bedah rumah dari kampus, yang datengin mahasiswa dong. Iya, betul. Pak Prabowo rektor bukan, dia cuma menhan gitu loh. Iya. Rektornya bukan, dosen bukan, mahasiswa juga bukan. Kok ngapain sampai menteri ngucuk-ngucuk datang? Dan lucunya pilihannya memang ya wajar ya disesuaikan dengan kondisi kan. Jadi pas turun dari Alphard itu langsung gang kecil. Gitu? Iya kan? Iya. Langsung masuk gang kecil, masuk ke rumah. Deket lah pokoknya. Deket banget. Itu pun jalannya kan ya Pak Prabowo kan jalannya ini ya sudah tua agak sudah tua lah, udah sepuh lah ya, nggak bisa. Lo ngelihat gini, Pak Prabowo tuh bukan tipologinya belusukan. Betul. Dia lahir dari anak elit, sangat elit, kemudian juga menikah dengan orang elit, dan sampai sekarang jadi warga elit. Ya. Dia tidak punya, dalam tanda kutip, tidak punya sejarah berinteraksi yang sering dengan masyarakat. Ada dalam lingkaran-lingkarannya aja. Terus tiba-tiba dipaksa oleh kondisi, oleh keadaan harus belusukan. Itu berat banget dong buat dia. Padahal ya, kalau dilihat dari tim soraknya itu kan, yakin satu putaran. Kalau yakin satu putaran, terus kenapa lo paksa-paksa sampai kayak begini? Kan kasihan. Iya, harus jadi orang lain. Pak Prabowo kehilangan Prabowo-nya gitu loh. Pada saat dia belusukan itu. Nah itu makanya mungkin kemarin siapa tuh yang ngomong? Tokoh senior juga ngomong. Kalau kamu mau jadi pemimpin, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Iya, rencana lo apa? Diri lo itu siapa? Bener. Ya mungkin misalnya gini ya, kalau Pak Prabowo kan selama ini yang digaung-gaungkan di
di keikutsertaannya yang keempat ini di ajang Pilpres. Iya. Itu menggaungkan saya mau nerusin Jokowi, apa-apa pokoknya Jokowi. Iya. Kalau dulu Salawi, iya. semuanya salah Jokowi, sekarang semuanya ikutin Jokowi. Iya, kan gitu. iya. Iya, tapi kan nggak mesti membuat lu harus jadi orang lain. Iya, dan kalau lu pengen ikutin Jokowi ya nggak mesti dia harus sama persis. Lah iya itu. Gitu. Kenapa? Menurut lo apa alasan dibalik belusukannya itu yang menurut nalar gua ini kok kayak memperlihatkan Prabowo bukan seperti dirinya gitu loh. Mungkin teori lu tuh yang dulu pernah kita ngobrol. Apa? Bahwa orang mungkin bisa kaget sama kemasan baru. Ya. Dulu kan lu ngomong gitu. Ini awalnya orang terpesona sama Prabowo dengan kemasan barunya. Ya, Prabowo berubah ya. dan lain. Ya tapi yang namanya kemasan itu kan bertahannya sementara. Ketika udah dibuka, ya isinya gitu-gitu aja gitu ya. Misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya, lah ini isinya masih yang lama. Kemasannya doang gitu misalnya. Nah itu kemudian yang bikin mungkin ini efek kemasannya udah mulai memudar nih kan. Oh jadi Prabowo-nya mulai tampil gitu. Iya, gemoy-gemoynya udah mulai. Iya oke gemoy terus apa gitu kan. Mau ngapain? Nah, orang udah mulai bertanya itu akhirnya dia nunjukin. Oh selama ini Jokowi terkenal merakyat. Gua juga harus deket. Mau diartikan merakyat itu artinya mau ketemu orang tiap hari gitu dan lain sebagainya. Mungkin dia mau menerjemahkan kayak gitu. Tapi ini kan soal track record. Nggak sekali dua kali lo terus dibilang rakyat. Nggak cuma gara-gara lo belusukan ke satu rumah. Itu kan nggak ada orang ya. Iya. Satu rumah orang itu saja. Tapi tiba-tiba lo sudah mengklaim diri lo merakyat gitu kan. Coy, gitu. Ini belusukan lo. Hobi saya nih. Misalnya begitu ya. Baru sekali. Ya, gue sih lucu ya. Ini kayak dari Universitas Pertahanan yang kemudian melakukan klarifikasi. Katanya mau bedah rumah. Yep. Ini yang lucu loh. Pertama, itu kan rumahnya pasti di pinggir kali. Itu kan malah menjorok ke kali kan? Betul. Bedah rumah gimana bro? Harusnya kan... Iya kan? Itu rumah saja yang didatangi saja sudah ya dalam konteks ini ya. Dalam konteks bahwa itu tidak sesuai kan? Karena rumahnya di atas kali itu. Ngebedahnya gimana? Dan kita lihat apakah benar dibedah rumah itu? Dan dibedahnya jadi apa? Pak Prabowo pengen bikin rumah di atas kali. Ini kan jadi persoalan serius ini. Nambah persoalan tuh kan. Persoalan. Kalau emang maksudnya gini lah ya. Kalau emang tujuannya jelas, sebetulnya nggak perlu banyak-banyak yang bantah. Iya. Nggak perlu banyak, lihat aja gitu. Ya terbuka aja, tunjukin aja gitu. Jadi nggak usah yang ini ikut bantah, yang ini ikut bantu. Kan gitu kan. Akhirnya jadi kacau semua. Akhirnya kan kita kan jadi mikir, oke mau bedah rumah terus apanya? Kan itu di atas kali. Iya. Gitu kayak lu nanya. Jadi makin rumit. Iya. Nanti lu mau jadikan rumah tuh kayak apa? Jadi percontohannya seperti apa rumah di atas kali itu? Atau apa gitu kan. Nah, iya itu termasuk salah satu yang unik juga nih di pemilu ini menurut gua Mas. Beberapa kali tim Prabowo bikin 02 ini bikin tindakan yang membuat orang bertanya-tanya, ini masih ada peraturan nggak sih? Dan kemudian kemudian yang bantu bela itu orang lain gitu loh. KPU pernah begitu. KPU. Iya soal debat-debat ya kayaknya nggak perlu ada debat ini ya, nggak perlu ada debat cawapres ya, atau oke ada debat cawapres itu ditemenin sama presiden. Nah kayak gitu-gitu. KPU yang bantu dia. Bawaslu juga begitu, oh ini bukan pelanggaran gitu-gitu. Kan ini ya, meyakinkan Pak Prabowo untuk belusukan itu nggak gampang loh perkiraan gua. Karena memang bukan kebiasaannya kan. Untuk bertemu masyarakat tuh nggak gampang, karena memang bukan kebiasaan dia. Bukan kegiatan hari-hari dia. Tapi ketika itu diyakinkan kan pasti ada alasan logis. Buat Pak Prabowo untuk datang ke masyarakat tuh pasti ada alasan logis yang sesuatu yang nggak gampang diterima Pak Prabowo pada akhirnya diterima. Menurut gua alasan logisnya itu karena satu-satunya alasan sebetulnya mereka resah. Resah kenapa? Belum, kita boleh dibombardir isu survei satu putaran udah lebih 40%. Gue yakin angka aslinya nggak segitu sehingga kemudian Pak Prabowo harus bergerak di luar kebiasaannya. Sesuatu yang berat itu harus dilakukan. Memang pertanyaan gue sih Mas ini kan 1 bulan ya, kira-kira 1 bulan jelang pencoblosan kita nih. Kurang lebih 1 bulan gitu ya jelang pencoblosan. Sementara Prabowo itu bawa tema-tema Jokowi itu sebetulnya udah berbulan-bulan lalu. Wah, kalau mungkin sejak deklarasi, udah pokoknya nerusin Jokowi. Tapi baru sekarang nih dia ngikutin gaya belusukannya. Ini kan artinya ide baru nih. Ide baru. Harusnya kalau memang dia mau mengidentikan diri udah dari setahun lalu tuh belusukan. Benar. Ini baru. Baru itu mungkin ya teori. Kalau gue sih ngelihat gini deh.
Dia lihat kan bagaimana enaknya Mas Ganjar ketika bukan belusukan. Kalau Mas Ganjar kan memang dia berinteraksi. Dia bukan orang luar yang datang dalam kehidupan petani dan kemudian jadi kayak seolah-olah tamu. Kayak sinterklas gitu ya. Kayak sinterklas. Enggak, dia berinteraksi. Emang dia bagian dari masyarakat? Bagian dari masyarakat, bahkan tidur di situ. Gue dapet cerita. Sekali waktu Mas Ganjar nginap di rumah warga gitu ya. Ya kan itu pasti kamar terbaik dong yang disiapin dari yang punya rumah untuk Mas Ganjar. Ventilasi dan lain-lain gitu loh. Itu saking apanya dia kemudian harus nonton TV dan ketiduran di ruang tamu. Iya. Biasa banget itu ya. Ketiduran di ruang tamu. Dan itu menunjukkan bahwa dia itu tidak ada jarak. Iya. Toiletnya, toilet tidur warga. Itu enggak, orang udah seusia Mas Ganjar ya. Kayak seusia kita aja yang lebih muda nih. Nggak bisa sembarangan tuh langsung datang ke rumah orang bisa tidur gitu. Kalau memang nggak biasa. Kalau memang feel-nya nggak feel good ya. Kasurnya bukan kasur gua nih, selimutnya bukan selimut gua nih, gitu-gitu. Gua ngebayangin kalau Pak Prabowo melakukan hal yang sama. Mungkin itu bedah rumah jadinya. Bedah rumah jadi. Dibedah dulu. Nah itu kan gini, ketika Mas Ganjar datangi petani, interaksinya, ke originalitasnya kan kelihatan kan, karena nggak ada jarak. Dia bagian. Ketika Pak Prabowo datangi satu orang saja, itu jadi heboh. Kenapa jadi heboh? Karena memang itu bukan dia banget, bukan Prabowo banget. Ini mau kan ada beberapa, gue pernah baca meme itu ya. Kalau orang tiba-tiba yang tadinya nggak pernah negur jadi senyum sama lu, jadi menyapa lu, jadi baik banget sama lu. Lo harus curiga bahwa dia caleg kan gitu ya. Iya, betul. Sama nih, betul. Kayak Prabowo nih. Iya. Kalau tiba-tiba dia datangin orang kayak gitu, orang masyarakat gitu, ngetok pintunya, nggak pakai assalamualaikum, lo harus curiga dia capres. Iya. Meskipun udah dibantu dengan kalimat bukan settingan, berkali-kali. Kompak tuh. Di sosial media timnya tuh bukan settingan, semuanya pakai bukan settingan. Kompak sekali. Kenapa harus, maksud gua sebegitu tidak percaya dirinya kan sampai harus bilang ini bukan settingan loh. Iya. Sebetulnya ketika dia ngomong ini bukan settingan loh, mereka pengen ngomong ini settingan. Gua lihat di medsos misalnya gitu ya, video-videonya Mas Ganjar ketemu warga itu nggak ada kata-kata bukan settingan. Pendukung yang bilang bukan settingan. Ya emang dari dulu begitu. Emang dari dulu. Mau diapain? Artinya kan bukan cuma periode Pilpres ini aja kan. Pada saat dia jadi gubernur, itu kebiasaannya datang ke tempat warga dan nginep di situ. Betul. Itu jauh sebelum pilkada, kan dia pilkada ya waktu jadi gubernur. Kenapa? Karena dia ingin ngerasakan kehidupan masyarakat secara real. Betul. Dan orang gini bro, orang nih ya, lo boleh datang sekali bertamu, kemudian beberapa jam dan bisa lo poles wajah lo. Oke. Dengan so akrab lah, dengan begitu. Tapi kalau lo 24 jam, bahkan nginep, tidur itu adalah sebuah tindakan yang lo nggak bisa kontrol. Ngorok lo, cara lo tidur, bangun pagi apa enggak, ya nggak bisa lo kontrol bro. Jadi ketika Mas Ganjar nginep di rumah masyarakat, tidur gitu. Dia tidur di situ. Dia ingin menunjukkan ini loh sehari-hari gue. Gue bangun jam berapa, sholat subuh jam berapa, kemudian beraktivitas olahraganya gimana. Itu keseharian. Dan nggak perlu ada judul bukan settingan. Nggak kelihatan soalnya nggak bisa. Itu nggak bisa dikontrol gitu. Iya, kayak Pak Mahfud nginep di pesantren. Iya. Gitu loh. Ya dia emang santri. Dan dia menikmati, kan ada tuh gue baca di Instagramnya. Itu seperti memori masa lalu dia ketika dia seneng gitu. Dia seneng, itu kerinduan dia. Nah, yang gue heran, kenapa kok mereka harus memaksakan? Ini soal identitas personal, Mas. Lu gini lah ya, nggak bisa dimungkiri bahwa politik itu ketika berurusan sama publik itu butuh gimmick. Butuh cara kampanye, butuh strategi dan lain sebagainya. Tapi kualitas dan identitas seseorang itu kan nggak bisa dibuktikan, nggak bisa ditutup kalau dia kuat kan. Karena tekanan, lu bisa Mas, misalnya lu jadi caleg nih, Mas, lu kalau ketemu orang ngomongnya harus begini. Itu ada fungsinya, tapi terlalu banyak polesan begitu akan membuat lu kehilangan jati diri kan gitu. Nggak kelihatan eko aslinya yang gimana nih gitu kan. Nah, tambah lagi ada tekanan. Tekanan apa misalnya? Naik turunnya elektabilitas di survei. Nah, ini kan tekanan berat. Artinya kemudian kita ngelihat orang seperti apa,
siapa capres yang ketika berada dalam tekanan dia tetap jadi dirinya sendiri. Ya. Kayak misalnya kalau gua ngeliatnya Mas Ganjar itu suaranya bisa naik, bisa turun gitu loh. Iya. Ya tapi kita ngeliat nggak ada perubahan. Ya dia ya begitu. Ketemu warga, Iya. gimana sih Bu? Gitu-gitu, biasa-biasa banget. Pak Prabowo ketika naik dia begini, ketika turun dia begini, beda-beda. Iya. Ya kita nggak tahu Prabowo yang mana. Dan yang kedua gini bro, kalau lo ketemu orang yang apa adanya, lo akan mudah membaca bahwa orang itu ya kayak gitu. Yep. Dan lo nggak punya kecurigaan. Iya, betul. Tapi kalau lo ketemu orang yang selalu berpura-pura, lo akan penuh kecurigaan. Setuju. Sebetulnya maksud aslinya dia apa? Betul. Sebetulnya dia mau ngapain? Sebetulnya dia mau bertindak apa? Jadi ketika seorang dibungkus dengan kepura-puraan, justru menurut gue ini harus kita lebih Iya, itu justru hati-hati ya. Loh ya itu makanya kan memang tugas kita sebetulnya sebagai warga negara ya. Memberikan suara itu dengan asumsi bahwa sebelumnya kita udah menelanjangi dalam tanda kutip para capres kan. Oh, gue tahu betul nih dia orangnya begini nih. Dia gue tahu betul ketika musim capres, musim pemilu dia modelannya akan begini, beda sama sebelumnya. Misalnya. Nah ini kan kita udah nelanjangin dulu. Nah ini kita ngelihat tuh. Tapi memang sih ya, ini gayanya sok gaya mentang-mentangnya itu loh. Lo ada berita lain di Batam itu, kan ada tuh welcome Batam tuh ya. Kemudian ditutupin sama spanduk Prabowo, Gibran dan dicopot sama Bawaslu. Iya. Lalu ketua TKD-nya, TKD ke tim kampanye daerah mereka komplain ke Bawaslu. Lo bayangin lo, ikon kota kemudian ditutupi oleh spanduk mereka, oleh baliho mereka, lalu kemudian dicopot sama Bawaslu dan dia komplain, merasa salah kalau seandainya lo copot itu Bawaslu. Gila lo. Lebih penting ya. Dia merasa itu lebih penting daripada mungkin dia merasa identitas kota. Kan gue yang punya negara gitu loh. Ini cawapres gue anak presiden, ini capres gue menteri pertahanan dan gue punya negara, maka Bawaslu nggak boleh sewenang-wenang sama gue, nggak boleh menegakkan peraturan ke gue. Iya. Ke orang lain boleh, ke gue jangan gitu. Itu tadi makanya kok orang jadi banyak orang yang harus belain dia, harus jadi juru bicaranya dia. Iya. Kayak kemarin itu tiba-tiba Universitas Pertahanan jadi juru bicaranya kan. Tapi yang paling miris ya soal juru bicara ini ya. Kemarin kan ada isu tentang surat suara di Taiwan. Gua tahu arahnya kemana nih. Iya, lanjut. Surat suara di Taiwan belum waktunya udah dikirim. Dan KPU menyatakan bahwa itu surat suara tidak sah. Betul. Karena apa? Karena dikirim di luar jadwal. Ini kan bahaya bro. Surat suara itu dokumen resmi bro. Yang nanti menunjukkan menghitung suara kita untuk pilpres, untuk pileg. Terus kemudian KPU udah mengatakan bahwa ini tidak sah dan kemudian ilegal lah. Bagaimana itu penghancuran dan lain-lain. Ada Pak Jokowi loh yang belain. Kata Pak Jokowi itu kantor pos di Taiwan liburnya panjang katanya gitu. Oh iya. Jadi harus takutnya nanti tutup. Takutnya kantor pos tutup, jadi harus dikirim lebih cepat kata Pak Jokowi gitu. Ada berita di Taiwan ternyata kantor posnya tanggal 2 udah buka. Presiden loh jadi jubirnya KPU. Nah, ini kan kita juga harus proporsional ngelihat. Sebagai negara demokrasi kita harus tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas apa. Iya. Presiden mungkin salah satu pemimpin tertinggi ya. Iya. Tapi ya urusan KPU yang legal urusan pemilu ya yang legal ya KPU. Jadi ketika pada saat presiden ngomong sama ketua KPU ngomong berbeda, ini apa? Iya gitu loh. Kan jadi lucu. Dan kenapa tiba-tiba Pak Jokowi itu jadi reaktif sekali soal itu? Iya, jadi sensitif sekali bahwa bahwa ketua KPU ini kesalahan administratif, kalaupun sebetulnya juga harus dilacak. Iya. Jangan cuma administratif, ini barangkali ada hal-hal di belakang itu. Ya justru itu yang harus dihindarkan, harus dilacak sampai ke akar-akarnya kan. Nah ketika Pak Jokowi ngomong, akhirnya gue jadi bertanya, wow, sampai presiden komentar loh, berarti ada sesuatu. Padahal presiden lagi sibuk-sibuknya di Jawa Tengah bareng Mas Ganjar ya. Iya, presiden kan sekarang selalu gitu ngikut Mas Ganjar. Sebagai dukungan, sebagai ini support. Ya. Pokoknya Mas Ganjar ke Papua, dia ke Papua. Menguatkan. Mas Ganjar ke Toraja, dia ke Toraja. Ke NTT ya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia harus di Jawa Tengah. Karena memang barangkali mau menguatkan. Atau justru mau mau menghapus jejaknya. Jadi dia takut kan
Iya. Kalau Mas Ganjar menang nih gimana nasib Tapi gue Gibran? pikir gitu. itu sebetulnya buat ngasih perbandingan. Loh, jelas ya. Kemarin ada Mas Ganjar, terus sekarang ada saya. Mirip kan? Kayaknya gitu loh. Sama masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat bisa kasih perbandingan. Makanya Pak Prabowo ikut-ikutan. Gue mirip dong, gue mirip dong. Iya, gue cosplay gitu kan. Gitu-gitu. Iya, gue pikir gitu ya. Jadi, kan bener kan, pemimpin itu harus yang terjun ke masyarakat gitu. Betul. Mas Ganjar terjun ke masyarakat. Nih, saya juga. Pak Jokowi itu kan memang mirip kayak gini kan gayanya. Giliran memang... Pak Prabowo mau terjun ke masyarakat dibantah sama Universitas Pertahanan. enggak terjun. Ini mau bedah rumah. Jadi memang itu kali ya, Pak Jokowi itu barangkali pingin menjelaskan kepada publik bahwa yang bisa meneruskan program-programnya dia cuma satu orang, Mas Ganjar. Betul. Dia pengen bilang Pak Prabowo nggak bisa. Karena itu buktinya belusukan aja kayak gitu tuh, ribet. Iya, gitu betul. Iya kan? Betul. Jadi itu harus Babinsa yang turun tangan. Harus Babinsa, harus macam-macam. Presiden aja nggak segitunya loh. Iya, lo bayangin kalau seandainya Pak Prabowo belusukan terus, berapa kakak yang harus ditahan? Iya, gitu. Repot juga, repot sekali. Oke, thank you. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal lain. Sip.